Ketika kita bertanya, ya Allah, bagaimana membuktikan saya mencintai Rasulullah, saya kenal Rasulullah, maka dijawab oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa itu? Rasulullah. Tak kenal maka ta'aruf. Karena tidak semua yang dikenali itu mesti sayang. Anda kenal istri tetangga kan tidak langsung sayang. Baik. Tak kenal maka ta'aruf. Kita kenali. Jangan-jangan selama ini kita mengatakan Nabi saya Muhammad, Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, tapi tidak kenal siapa beliau itu. Karena tidak kenal itulah kemudian fungsi ayat ini hanya sekedar menjadi bacaan. Hikmahnya tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Karena yang diinginkan oleh Allah itu, kenal Rasulullah itu bukan sekedar mengatakan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Itu bukan cuma di lisan. Karena ada dulu orang-orang Arab Baduy mengatakan itu, langsung turun ayat merespon. Quran surah ke-49 di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Datang segelintir orang Arab Baduy mengatakan, kami telah beriman, bersyahadat. Tiba kemudian turun jawaban langsung dari Allah. Nabi tidak komen. Awas, hati-hati, urusan iman dan kufur, awas, standarnya itu standar Allah. Gak boleh sembarangan mengeluarkan kata-kata kufur. Hati-hati. Saya ulangi, tidak boleh sembarangan mengatakan kata-kata kufur. Karena itu kalau ada aliran-aliran yang tidak jelas, sedikit-sedikit kafirkan orang, mesti hati-hati. Karena ketika kalimat itu diungkapkan, dia akan kembali mencari pemiliknya. Dia naik ke langit mencari, tidak ditemukan, di bumi tidak ditemukan, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkan. Nah, adab Nabi ketika kemudian orang itu beriman, mengatakan saya beriman, Nabi diam, turun kemudian langsung berita dari Allah. Qalatil a'rabu amanna. Mereka berkata orang-orang Arab Baduy, kami beriman. Kata Allah, qul, katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan pada mereka, kalian baru formalitas masuk Islam. Mengatakan Allah sebagai Tuhan, Muhammad SAW sebagai Rasul. Baru formal diucapkan di lisan. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Sedangkan imannya itu, iman pada Allah, iman pada Rasulullah, itu belum masuk ke dalam hati. Sebab kalau di lisan dengan di hati itu beda. Masuk ke lisan, dikeluarkan di lisan, dengan masuk ke dalam hati itu berbeda. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati, maka akan ada pembuktian melalui bagian seluruh tubuhnya. Contoh, kalau sedang bahagia itu, bahagia nih, senang. Malam ini ada berita dari DKM Al-Muflisin bahwa orang-orang yang ikut tabligh akbar akan dapat makan malam gratis. Oh, kelihatan wajahnya gembira. Jadi keadaan suasana hati itu gembira, nyaman, sedih, ekspresinya lewat apa? Semua yang muncul dan masuk ke hati diekspresikan dengan perilaku dalam kehidupannya. Bapak sayang pada anak, sayang itu kan sikap hati. Sifat itu menjadi sikap dibuktikan lewat apa? Kata-kata yang baik, perilaku yang baik, belayan yang dibutuhkan diberikan. Semua yang muncul dari hati pembuktiannya lewat perilaku. Awas nih, ada perempuan di belakang ya yang belum nikah. Jika ada anak laki-laki mengatakan pada Anda, saya mencintaimu, jangan percaya. Hati-hati itu. Karena baru di lisan. Karena cinta itu bagian dari rasa hati, perlu dibuktikan. Maka yang perlu dibuktikan pembuktiannya. Kalau ada yang mengatakan aku mencintaimu, jawab, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita berdua di buku pernikahan kita. BPKB, buku pernikahan kita Jadi kalau cuma dikatakan itu belum iman, mesti dibuktikan. Ketika kita bertanya, ya Allah, bagaimana membuktikan saya mencintai Rasulullah, saya kenal Rasulullah, maka dijawab oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah,
Pembuktiannya kata Allah, ikuti Rasulullah itu. Teladani Rasulullah itu. Apa yang kami teladani ya Allah? Apa yang kami ikuti? Nah, ini yang akan kita bahas. Ternyata ayat ini itu bisa dibaca dalam lafaz uswah itu dengan dua cara. Berapa cara? Dua cara. Satu kali kita tadi membaca riwayat Hafiz dari Asim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pakai u. Yang kedua ada riwayatnya Warash dan Qalun dari Nafi' al-Madani. Imam Nafi' itu tinggal di Madinah. Itu badannya tinggi besar, rambutnya keriting, kulitnya hitam, ya. Kemudian itu telinganya pendengarannya kurang. Tapi beliau seorang ahli Al-Quran yang tahu kesalahan orang baca Quran hanya melihat gerakan bibirnya saja. Dan tidaklah Imam Nafi' al-Madani ini ketika beliau berbicara ahli Quran ini kecuali keluar bau harum dari mulutnya. Imam Nafi' al-Madani. Maka riwayat kedua yang dipopulerkan oleh Imam Nafi' itu berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Jadi ada uswah, ada iswah. Apa bedanya? Ini saya tunjukkan sebentar ya. Tapi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui. Ini cuma menyampaikan kembali guru-guru kami yang telah mengajarkan. Semoga Allah berkahi guru-guru kita insya Allah ya. Ini saya tunjukkan sedikit saja nih ya, supaya kelihatan. Ini belakang kelihatan kan? Ini aja yang depan belum, sana udah kelihatan tuh. Ini Pak Kiai luar biasa nih, berkah masjid ini. Belum saya tulis udah kelihatan tuh ya, belakang. Ini saya tulis begini nih ya, hamzah, sin, waw, ta. Ini uswah di atas, ini iswah di atas. Pertama, ada qudwah, ada uswah, itu beda. Kalau qudwah, pernah dengar qudwah hasanah? Nah, qudwah itu artinya bisa diteladani, sosok teladan, tapi belum tentu dengan meneladaninya kita otomatis menjadi teladan, belum tentu. Itu qudwah namanya. Tapi kalau kita meneladani satu sosok dan setelah itu kita pun menjadi teladan, itu berubah namanya dari qudwah menjadi uswah. Langsung ditetapkan oleh Allah semua yang melekat pada sosok Sayyidina Muhammad SAW, semua yang melekat pada beliau itu dengan sifat kerasulannya, teladani kata Allah, karena beliau ditetapkan sebagai sosok teladan. Dan ketika itu diteladani, yang meneladani seketika akan menjadi teladan di setiap apapun yang dia lalui, apapun itu, dan di setiap masa. Umar itu sebelum meneladani Nabi bukan siapa-siapa. Kenal Umar bin Khattab? Dia bilang kenal. Tapi ini masih agak mendingan. Saya di Bengkalis ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal. Hampir saya pulang tuh. Umar itu sebelum kenal Nabi, ikut Nabi, bukan siapa-siapa. Dikenal di kalangan masyarakat jahiliyah. Maaf ya, seorang yang suka nantang-nantang orang lain. Setiap hari kerjaannya minta duel. Kita ketemu di Gunung A, yang berani dengan saya. Tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar paling minimal sehari mabuknya itu 5 kali dalam sehari. Karena itu ayat Mirasantika termasuk Al-Maidah ayat 91 itu turun merespon pertanyaan Umar bin Khattab. Di zaman jahiliyah itu kalau pemabuk amatiran itu 5 kali sehari mabuknya. Kebayang yang profesional kan? Kapan Umar dikenal sebagai sosok yang seperti sekarang? Orangnya luar biasa, penegak kebenaran, banyak ide-ide brilian, orang yang luar biasa dalam menegakkan nilai-nilai keislaman, pemimpin yang fenomenal, teori belusukan dari Umar, ya, pengembangan pendidikan banyak dari Umar. Kapan dikenal demikian? Ketika kenal dengan sosok bernama Muhammad SAW. Siapapun, lompat era sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'at tabi'in, siapapun yang ikut
dengan apa yang dituntunkan Muhammad SAW, seketika berubah menjadi teladan. Dan hebatnya keteladanannya ini bisa dibaca dengan dua cara. Ini bisa iswah dan bisa uswah. Ini saya ini dari kecil tuh senang Quran. Karena itu saya putuskan mengambil jurusan bahasa Arab formal untuk mendalami bahasa Al-Quran. Disertasi saya itu mendalami bahasa-bahasa, kata-kata, ayat-ayat di Quran di Muhammad 30 juz. Itu ketika menemukan bahasa Quran, singkatnya. Saya mengambil sanad ijazah dulu tadi untuk menunjukkan yang saya sampaikan bukan biasa-biasa. Tapi basic ilmunya kuat. Tidak ada satupun huruf dalam Al-Quran termasuk harakatnya kecuali punya makna. Kecuali punya makna. Ini yang harakat yang kita ketahui. Kalau garisnya miring kayak tidur tapi ada di atas namanya apa? Fathah. Kalau di bawah namanya apa? Kalau bulat begini namanya apa? Sukun. Kalau begini namanya apa? Dhammah. Itu semua ketika kita lekatkan pada bacaan Al-Quran, bukan harakat biasa, tapi punya makna di balik itu. Yuk kita lihat misalnya, ambil langsung kasrah dengan dhammah. Kasrah kenapa disebut dengan kasrah? Di ilmu bahasa kita akan temukan kasrah itu, kalau kita lihat posisinya di bawah disebut dengan khafad, yang rendah. Karena rendah tuh ke bawah, posisinya kecil, kasrah zujaj, kaca pecah, melahirkan pecahan-pecahan kecil. Jadi semua kata-kata jika ada harakatnya kasrah, ini menunjukkan bahwa kata-kata itu mengandung makna yang lembut, yang kecil, atau yang sederhana, yang rendah. Itulah sebabnya kalau kata ini dilekatkan pada perempuan, harakatnya i, ya, i itu kenapa sering pada perempuan, sementara laki-laki a, ya, anta laki-laki, perempuan jazakallah khair, laki-laki, perempuan jazakillah i. Kenapa i untuk perempuan? Untuk menunjukkan sifat perempuan yang lebih lembut dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kalau ada yang i'tikaf di masjid ini, antum mau sampai subuh i'tikaf tuh, jam 2 keluar cari udara. Begitu keluar, misalnya dekat pohon tuh ada suara, nggak usah lari, tunjuk kasroh ya. Itu yang lembut, yang kecil. Saya waktu itu diundang ke Garut, Pak Kiai, oleh sahabat kami senior sepuh. Nyampe ke sana, itu dikasih buah sukun, Pak. Dihidangkan ke kami, sudah dimasak, buka-buka begini. Beliau katakan, Ustadz, ini silahkan sukunnya dimakan. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau sukun dia masih bulat di atas tuh, jatuh ke bawah jadi kasrah. Bapak potong-potong, kebuka, dimasak jadi apa? Fathah. Tawa, saya kira selesai itu. Rupanya dia bawa lagi nampan dengan sukunnya ke dapur. Dia sampaikan pada istrinya, Ma, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun. Apa Pak? Fathah. Jadi kalau disebutkan kasrah, ini menunjuk yang kecil-kecil, yang sederhana. Kalau disebutkan dhammah, indhamma, yang dhammu, dhamma, indimam, ya, dan alamatnya tinggi, rafa, ini menunjukkan yang tinggi-tinggi, yang terkumpul banyak. Dhammah itu yang terkumpul. Jadi Allah ingin memberikan kesan begini pada sosok Muhammad SAW. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang banyak bisa diteladani, yang kecil-kecilnya pun jadi teladan. Yang kecil-kecilnya. Jadi semua yang melekat pada sosok Muhammad SAW, semuanya, dari namanya, dari tumbuhnya, dari lahirnya, berkembangnya, sampai semua aktivitasnya, senyumnya, jalannya, nengoknya, bicaranya, sampai dengan wafatnya, sampai dengan doanya, bahkan keluhannya, itu ditetapkan oleh Allah. Kalau diikuti, jadi teladan kita dalam kehidupan.